Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Tigris Friska Ratnasari dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang latar peristiwa dan penghubung bahasa lisan atau tulis. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai latar peristiwa. Latar peristiwa adalah suatu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana si pembicara dan pendengar. Latar antara lain mencangkup penggambaran tentang letak geografis, kesibukan pelaku, waktu berjalannya peristiwa, lingkungan, moral, sosial, dan emosional si pelaku. Pengertian latar menurut para ahli. 1. Menurut Abrams 1981 halaman 175. Latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita bisa dikategorikan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 2. Menurut Suparmin 2009 halaman 60, latar tempat ataupun latar waktu dalam sebuah karya sastra mempengaruhi inti cerita dan pengambilan nilai-nilai yang akan diungkapkan. 3. Menurut Indrawati 2009 halaman 64, tempat, waktu, serta suasana yang digunakan dalam sebuah cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian latar adalah keterangan tentang waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam sebuah karya sastra. Macam-macam latar. Latar tempat merupakan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. Latar waktu yang berkaitan dengan ketika terjadinya peristiwa atau penggambaran situasi waktu kejadian. Latar suasana merupakan latar yang berhubungan dengan kondisi ketika terjadinya peristiwa. Latar alat merupakan peralatan apapun yang digunakan atau yang dibutuhkan saat peristiwa terjadi. Fungsi latar. Fungsi latar adalah untuk memberikan suatu gambaran yang jelas supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi benar-benar terjadi atau memberikan informasi yang jelas mengenai situasi. Contoh latar peristiwa. Latar tempat di dalam goa, di pinggir jalan, di bangunan tua itu. Latar waktu malam nanti, siang ini, pagi hari. Latar suasana saat sedih, sedang bahagia, galau. Latar alat buku, baju, tas. Mari kita simak. Seorang pembicara dapat bertemu pendengar di tempat tertentu. Tempat itu bisa formal atau non-formal. Misal, pertemuan dalam rangka seminar di satu gedung. Pembicara menggunakan bahasa formal. Situasinya akan berbeda jika terjadinya pertemuan antara pedagang dan pembeli di pasar.
Terjadinya pertuturan antara pedagang dengan pembeli tidak diperlukan penggunaan bahasa formal. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah mengenai penghubung bahasa lisan atau tulis. Penghubung yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur dapat berupa media, bahasa lisan, atau tulis. Hal itu dilakukan oleh penutur agar ada kesesuaian antara informasi yang harus disampaikan dengan keberadaan mitra tutur. Pertama, berdasarkan media pengantar atau sarananya. Ragam lisan ialah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa, misalnya berpidato atau percakapan antar teman. Ragam tulis ialah bahasa yang ditulis atau dicetak, misal poster. Kedua, berdasarkan situasi dan pemakaiannya. Ragam lisan ialah makna kalimat yang diungkapkan didukung oleh situasi pemakainya. Ragam tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata serta kelengkapan unsur-unsur bahasa. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan tulis. 1. Berdasarkan tata bahasa. Ragam lisan, Nia lagi baca buku. Ragam tulis, Nia sedang membaca buku. 2. Berdasarkan kosakata. Ragam lisan, Kila bilang kalau kita harus pergi. Ragam tulis, Kila berkata seharusnya kita pergi. Menurut Dendi Sugono, 1999 halaman 9, bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dinamakan ragam bahasa tulis. Menurut Wikipedia, bahasa lisan adalah bentuk komunikasi menggunakan kata-kata kurang lebih 10.000 kata diucapkan melalui mulut. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa lisan yang menggunakan aksara. Ciri-ciri ragam bahasa lisan: memerlukan orang kedua atau lawan bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, menggunakan intonasi, mimik wajah, dan bahasa tubuh, berlangsung cepat, dan kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ciri-ciri ragam bahasa tulis: tidak memerlukan orang kedua atau lawan bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, waktu, mimik, dan gerak tubuh, hanya tanda baca, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Menurut Tarigan, dalam Istiah 1986 halaman 26, ketidakterampilan dalam berbicara berarti kemunduran dalam berbahasa lisan. Kemunduran dalam berbahasa lisan dapat berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa tulis. Simpulan: 1. Latar peristiwa adalah suatu keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 2. Penghubung yang dipakai oleh penutur untuk menyampaikan informasi kepada mitra tutur dengan bahasa lisan atau tulis.
Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat.